buku ini udah lama tak beli, tapi numpuk di kamar gitu. Judulnya Psychology of Money. Ya. Cuma ditulis oleh pakar keuangan, gitu. Pakar keuangan yang membahas, menurut saya garis besarnya itu membahas tentang bagaimana kita menjadi kaya sebenarnya. Nah, saya mau coba karena ada kata-kata psikologinya begitu. Saya mencoba untuk mengajak di malam ini kita diskusi gitu. Temanya coba menggali lebih ke psikologinya gitu. Karena saya pikir menarik juga gitu ketika kita menggali masalah uang dari perspektif psikologi gitu. Itu sih saya membuat beberapa catatan-catatan kecil ya. Mungkin kita bisa mulai dari chapter 1. Chapter 1 membahas tentang tidak seorang pun gila. Ada statement menyatakan bahwa orang yang tumbuh dalam kemiskinan berpikir mengenai resiko dan imbalan dengan cara-cara yang tidak bisa dimengerti anak bankir kaya. Orang yang tumbuh ketika inflasi tinggi mengalami sesuatu yang tak pernah dialami orang yang tumbuh ketika harga stabil. Orang Australia yang belum pernah mengalami resesi dalam 30 tahun telah mengalami sesuatu yang belum pernah dirasa oleh orang Amerika gitu. Jadi konteksnya itu tidak ada orang yang gila dalam memahami tentang uang, karena definisi uang tiap orang itu berdasarkan latar belakang dia ketika kecil gitu. Penghayatan dia juga. Betul. Apakah dia terlahir dalam kondisi yang miskin, selama rentang hidupnya dia mengalami selama rentang hidupnya dia pernah mengalami mungkin krisis 98, depresi masalah tahun 2008 dan sebagainya. Nah, itu menjadikan dia mempunyai value berkaitan dengan keuangan. Termasuk bagaimana orang tuanya memahami tentang uang, menanamkan nilai dia tentang uang, bagaimana cara orang tua berinvestasi. Itu secara tidak sadar direkam sama dia. Bagaimana dia ketika bermain dengan teman-temannya menganggap uang itu sebagai apa gitu. Apakah itu pernah temannya memalak dia gitu. Apakah temannya itu pernah dia ketika proses puber pacarnya tahu-tahu ditikung sama sahabatnya yang lebih kaya dan sebagainya. Itu membuat dia punya referensi tentang keuangan begitu, sehingga itu berkaitan dengan nantinya ketika dewasa dia mengambil keputusan tentang uang. Kemarin ada sih satu remaja gitu, 19 tahun ya, dia salah satu bisa dikatakan suku ini ya, Tionghoa ya, bisa dikatakan memang orang Tionghoa gitu. Nah, keluarganya baru aja datang ke kota ini, ke Kerawang. Sebelumnya di kota Tangerang ya. Ini salah satu klien saya. Nah, si remaja ini, klien saya ini punya ketakutan dikejar-kejar oleh penagih pinjol. Padahal di riwayatnya tidak pernah ada dia berhubungan dengan pinjaman online. Gak pernah tuh. Saya juga masih bingung, agak bingung juga sih. Kayaknya penggaliannya tuh karena saat ini kan fokusnya untuk membuat hidupnya lebih teratur ya. Nah, tapi ketakutan temanya tentang uang itu muncul dalam sesi konseling gitu. Dia cerita bahwa saya tuh suka merasa ketakutan ada pembeli yang belum bayar di toko papa saya gitu. Saya takut juga kalau misalnya nanti saya dikejar-kejar oleh debt collectornya dari pinjaman online kayak gitu. Ini bener gak ya orang ini tuh membawa kantong hitam itu berisi barang dagangan yang bukan barang dagangan ya, barang yang dia beli dari toko saya, atau itu isinya uang dari mencuri di laci toko keluarga saya kayak gitu tuh. Tapi memang ada fasenya dia dan keluarganya ya. Dia anak pertama, ayahnya itu perekonomiannya tidak sebagus sekarang. Jadi bapaknya itu
kalau nggak salah jobless atau usahanya itu nggak berjalan gitu, sehingga keluarga ini sangat ketat gitu masalah keuangan gitu. Jadi bahwa kemiskinan, kekurangan uang itu memang bisa meninggalkan trauma tersendiri gitu loh Pak. Saya mau cerita itu. Betul. Sehingga orang itu menjadi sangat cemas gitu ya, sehingga menjalani kehidupan juga tidak sehat gitu. Apalagi kalau terkait dengan isu-isu keuangannya dia saat ini gitu. Ada beberapa juga perempuan yang saya tahu keluarganya itu berasal tadinya itu keluarga mampu, kemudian bangkrut begitu ya, mengalami kemiskinan, terus ya sangat pemaknaan keuangannya tuh bukan hati-hati juga ya. Ada hal-hal yang kayaknya psikologi keuangannya tuh kurang tepat gitu. Di satu sisi dia mengumpulkan barang-barang, tapi di sisi lain sangat menghambur-hamburkan uang gitu. Bapak pernah ketemu nggak tuh yang mirip-mirip begitu tuh? Pernah. Jadi dia itu sangat menjaga bahkan untuk barang-barang yang sebetulnya sudah tidak terpakai, ya itu disimpan. Tapi lalu dia mencari barang-barang yang murah, cuma manfaatnya itu nggak jangka panjang gitu loh. Lalu kemudian juga membeli dalam kuantitas banyak, tapi sebetulnya tidak fungsional untuk hidupnya gitu. Jadi kan makna keuangannya ini juga sebenarnya agak bermasalah ya. Gitu. Dia mengumpulkan barang-barang yang dia anggap murah, tapi sebetulnya tidak manfaat. Jadi akhirnya menghambur-hamburkan uang juga tanpa disadari. Jadi keuangan itu memang sangat mungkin memberikan kondisi traumatik ya, kondisi keuangan itu, perekonomian keluarga itu terutama ya. Dalam sisi ekstrim juga berlaku seperti ini. Bapaknya sibuk bekerja, ibunya sibuk bekerja, keluarga sibuk bekerja, anak ini tidak mendapatkan kasih sayang orang tuanya, tapi yang dikasih uang. Oh iya. Nah itu dalam kondisi seperti itu, anak punya persepsi tentang keuangan yang ketika dia dewasa, dia akan bisa memperlakukan uang ini sebagai untuk membeli kasih sayang. Iya, itu ada juga tuh klien saya yang usia remaja begitu tuh. Ya. Jadi karena tapi bukan karena bapak ibunya ini ya, bapak ibunya memberikan uang ya. Ini tidak ada dalam pernyataan bapak ibu itu, cuma si ibu ini pada akhirnya punya kesimpulan gini, anak saya itu kan saya bilangnya, Bu, anaknya keterampilan sosialnya masih perlu diasah. Cuma memang secara potensi intelektual anak ini disabilitas intelektual sih, tapi karena orang tuanya ini nilainya 70-an lah, nilai IQ-nya itu 70-an. Jadi sebetulnya kan disabilitas intelektual ringan, jadi masih disekolahkan di sekolah umum, tapi mengalami kesulitan karena ya pertemanannya ini kan sudah mulai rumit ya. Nah, terus rumit dalam artian dia harus bisa mencari teman dan mempertahankan teman gitu kan. Nah, dengan kapasitas intelektual yang 70 itu, kemampuan sosialisasinya itu belum terampil. Kemudian si ibu memberikan kesimpulan ke saya, kayaknya anak saya membeli teman deh, Bu, gitu. Makanya dalam kasus ini permasalahan uang itu tidak hanya mengidap atau menjangkit ke orang-orang yang pernah mengalami kebangkrutan, tapi orang-orang yang pernah sangat dibanjiri keuangan sama keluarganya itu juga mengalami merasakan pemanaan yang spesifik tentang uang. Orang yang terbanjiri uang atau orang yang sangat kekurangan uang. Gitu, pemanaan tentang uang ini membentuk karakter dia dan bagaimana dia menggunakan uang ini untuk tujuan nanti. Gitu. Tapi ada orang yang memang suka juga menimbun keuangan dan tidak kemudian dapat menggunakan uang sesuai tepat gitu loh, nggak tepat juga gitu. Ada orang yang, ini cerita ibu saya aja ya, boleh nggak sih, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Ibu saya itu kayaknya sih, kami kan keluarga menengah lah ya, menengah. Kemudian bapak pensiun, ibu juga pensiun. Nah, ibuku ini tuh cenderung pernah berada di masa-masa sulit, keuangannya sulit gitu. Karena kondisi keluarga nenekku berarti ya itu lagi turun. Dia mau kuliah juga sulit waktu itu, sudah keterima di salah satu universitas, tapi kemudian harus
harus merelakan gitu, akhirnya masuk ke sekolah bidan aja gitu. Tapi alhamdulillah rezekinya bagus sebetulnya sebagai bidan. Nah cuma dia collecting uang itu. Sepengetahuan saya, ibu saya selalu cemas ketika bapak saya sudah pensiun kan, karena otomatis tadinya keuangannya belasan juta waktu itu, terus habis kayak gitu berkurang. Tapi ternyata ibu saya kan meninggal. Lalu saya dan bapak saya kan harus mengurusi waris dan sebagainya. Ternyata di tabungannya itu ada ratusan juta gitu. Jadi itu sebuah hal yang aneh aja gitu buat saya. Ternyata ibu saya mengumpulkan uang sebanyak itu, tapi di terakhir-terakhir itu beliau sangat cemas masalah uang. Nah makanya selain membaca buku ini, sempat saya cek ada jurnal yang bahas tentang pemaknaan uang. Ada sekitar kalau nggak salah ada 4, saya tepatnya tuh lupa, cek dulu ya. 4 tipe orang memahami uang. Yang pertama, orang ini memandang uang sebagai manifestasi dari bagaimana dia meningkatkan statusnya. Kemudian uang sebagai upaya untuk dia merasa aman. Uang as security, dia sumber rasa aman. Gitu. Untuk selanjutnya yang ketiga, tipe orang yang ketiga ini menganggap uang itu alat untuk bersenang-senang. Dan yang terakhir memandang uang sebagai alat untuk mengontrol lingkungan. Betul. Kayaknya kalau yang status itu berarti dia dipandang, dihargai, mungkin di respect ya, mendapatkan respect ya dari masyarakat ya. Tapi kalau misalnya yang kontrol itu maksudnya mungkin mengontrol lingkungan sekitarnya gitu ya. Kemudian uang sebagai enjoyment itu ya bersenang-senang. Iya, ada gaji, saya pengen makan ke memanjakan lidah, memanjakan fisik gitu ya, bersenang-senang, memanjakan diri gitulah ya, bersenang-senang. Oke. Ada juga memandang uang sebagai rasa aman ya, seperti tadi kasus ibumu berarti rasa aman ya. Iya. Dan itu semua berkaitan dengan latar belakang di mana dia pernah trauma terkait uang. Ketika disingkat itu menjadi 4 tipe orang. Orang yang gitu ya. Status, security, enjoyment, dan kontrol. Untuk orang dengan enjoyment mungkin waktu itu dia mengalami kesulitan sehingga persepsinya dia, coba kalau aku punya uang mungkin aku bisa senang gitu. Pada akhirnya ketika dia punya uang, dia kemudian bersenang-senang gitu ya. Iya, karena latar belakang dia dulu itu mengalami hidup yang susah ketika tidak ada uang. Tapi walaupun hidup susah, pemaknaan tetap bisa beda-beda ya Pak? Beda, karena kan dalam teori psikologi tidak bisa 1 tambah 1 sama dengan 2 kan gitu. Ada akumulasi nilai. Ya pengalaman hidup juga sih. Betul. Proses pendidikan finansial dan sebagainya. Tapi gambaran-gambaran tentang dinamika keuangan itu tidak terlepas dari isu-isu masa kecil dan traumatisnya dia. Nah, terkait tadi ada kasus pinjaman online. Pinjaman orang-orang dengan kasus pinjaman online itu kan orang-orang yang tidak bisa mengendalikan diri. Kontrol dirinya dia ya sebenarnya rendah gitu. Iya. Untuk chapter 3 ini dibahas tentang bahasan manusia tidak akan pernah cukup. Ada narasi menyatakan bahwa kapitalisme modern sangat hebat dalam 2 hal, yaitu menciptakan kekayaan dan menciptakan rasa iri. Nah, rasa iri dan persaingan merupakan manifestasi dari instinktif untuk pertarungan di masa primitif. Saya jadi teringat salah satu klien saya ya, ini klien lama gitu ya. Anak ini klien saya ini orang pintar. Bisa saya pastikan pintar karena salah satu sekolah tinggi lah. Boleh disebut nggak sih Pak? Boleh ya? Enggak, soalnya sekolah tingginya nih khusus dia terhubung sama uang masalahnya. Sekolah tinggi akuntansi negara, apa tuh? STAN ya. Nah klien saya ini orang STAN. Ya, klien saya ini orang STAN. Beliau bukan CPNS, PNS ya. PNS di perpajakan. Gitu. Nah, yang saya sayangkan adalah karena ternyata sudah dengan pendidikan akuntansi itu, kemudian dia mengambil
pinjaman menggunakan SK-nya. Mm-mm. Nah, kemudian dari pinjaman itu sebagian itu digunakan untuk bersenang-senang sih. Seperti nonton konser, seperti beli gadget yang branded gitu ya. Lalu juga ada hal-hal yang menurut saya, ini sisi lain ya gitu. Karena saya bertemu beberapa kali di awal itu, saya melihat anak ini pintar, walaupun memang ada hambatan emosional yang membuat dia tuh berada di satu masalah lah begitu. Waktu itu. Tapi saya tidak menyangka saja dengan latar belakang pendidikannya, klien saya ini juga caranya bersenang-senang itu dengan mencari pinjaman gitu loh. Ya walaupun itu hak dia sih. Latar belakang pendidikan itu kan ranahnya kognitif nih. Sedangkan kenapa dia bersenang-senang itu pemenuhan energinya, pemenuhan apa istilahnya ya, dorongan dasar dia karena trauma waktu itu, waktu masih kecil gitu, terkait masalah bagaimana. Berarti kalau yang tadi kan tipenya money is enjoyment, sebagai bersenang-senang gitu. Mungkin dia orang yang pintar gitu, tetapi dorongan instingtifnya dia itu Untuk bersenang-senang ya. untuk bersenang-senang gitu. Iya sih. Iya, sepertinya waktu itu memang jam terbang saya juga ya untuk ketemu klien kan masih cukup minim ya. Jadi agak wow aja gitu ketemu klien yang pintar, secara background pendidikan juga dia belajar akuntansi gitu ya. Bukan di sekolah yang ecek-ecek gitu ya, malah sekolah terbaik gitu loh di negara kita gitu kan. Tapi saya nggak nyangka aja keputusannya untuk meminjam uang itu sebagian dipergunakan untuk bersenang-senang, bukan kebutuhan. Kalau saya berpikir kan kita meminjam uang itu karena kita butuh ya, butuh lagi mungkin terpuruk atau apa sampai harus meminjam uang gitu loh gitu. Tapi ternyata nggak semua orang kayak saya ya. Ya, kenapa seseorang meminjam? Ada juga Pak bahasannya. Ya, jadi gini, sumber daya manusia itu terbatas. Manusia itu kerja berapa tahun sih? Kemampuan kita terbatas, energi kita terbatas untuk mendapatkan sesuatu, ya kan? Tapi sumber kesenangan itu tak terbatas. Oke. Segala sesuatu hal yang ada di luar kita dalam kesenangan indrawi kita tak terbatas. Dengan keterbatasan kemampuan kita di luar itu tak terbatas, apa yang harus kita lakukan? Mengambil sumber daya dari luar diri kita gitu ya, dari luar kemampuan diri kita gitu ya. Iya. Termasuk diartikannya salah satunya adalah meminjam dari sumber daya orang lain gitu ya. Jadi waktu kita yang terbatas, sedangkan pemuasan kebutuhan kita yang tak terbatas, itu membuat bagaimana kita haus akan dorongan pemuasan itu. Ada orang-orang yang mampu mengendalikan diri untuk menikmati apa yang sudah dia pegang. Ada orang yang melihat di sekelilingnya dia banyak hal menarik, sedangkan kemampuan dia terbatas, kan gitu. Pada akhirnya dia harus memutuskan ya, bukan harus memutuskan ya, tapi dia memutuskan untuk mengambil sumber daya dari luar kemampuannya dia gitu ya. Salah satunya meminjam itu. Iya. Kalau digali lebih dalam ya berkaitan dengan ego kan. Iya, kalau kita gali lebih ya tidak sedalam itu kan sebenarnya asalnya berasal dari ya kemampuan kita terbatas gitu. Kita bekerja berapa lama sih? Kita menghasilkan uang berapa banyak sih? Sedangkan sebanyak-banyaknya kita bekerja tidak akan bisa membeli keinginan kita semuanya. Kan begitu. Artinya iya, kita harus di titik manapun harus menahan diri. Tapi memang maksud saya tuh, ketika saya dengerin begitu tuh kayak nggak tahu ya, tiba-tiba terpikir aja bahwa uang cash tuh kayak berbahaya gitu ya Pak. Nih melompat banget nggak sih bahasanya? Tapi nggak tahu nih kenapa saya terpikir kan. Jadi saya ngebayangin nih orang meminjam, klien saya tuh meminjam gitu ya 200 juta gitu lah katakan. Terus dia itu ada di dalam tabungannya dengan cash kan, secara cash gitu kan. Lalu dia dengan mudah kan pada akhirnya untuk membelanjakan si uang cash ini. Sebenarnya segala sesuatu hal yang dekat dengan jantung kita sih. Cash itu hanya mendekatkan dari asalnya di sini menjadi di sini.
kan kemampuan kita untuk memegangnya. Itu. Tapi memang nggak tahu ya. Saya besar di keluarga yang cukup berhati-hati menggunakan uang sih. Sejujurnya ya, waktu kecil itu saya nggak terlalu tahu barang branded sih. Kalau melihat dari 4 tipe orang tersebut, kamu di tipe mana? Kalau kamu bilang tadi kamu tipe Secure juga sih. Secure ya. Karena ada limit tabungan yang harus saya punya untuk saya tetap merasa aman, dan saya akan merasa tidak aman ketika saya bersenang-senang dengan uang saya gitu. Dan kadang-kadang juga dalam kondisi menjadi stressful ya ketika saya terlalu banyak mengeluarkan uang gitu. Berarti kan sumbernya dari kecemasan dong. Tapi saya juga bingung kenapa ya. Padahal sejujurnya sih karena berasal dari keluarga menengah aja ya. Menengah yang saya sendiri kayaknya nggak terlalu sering merasakan keuangan yang sulit ya waktu di keluarga ya, kecuali awal-awal menikah kan memang wajar ya karena kan berpindah dan beradaptasi. Cuma kecil kayaknya saya, apa ini genetik yang diturunkan mungkin ya, waktu itu genetik itu kan bisa saja menurunkan trauma juga ya. Mungkin ibu saya waktu itu kan seperti cerita yang tadi bawa traumatiknya dia tentang uang, terus saya jadi lebih berhati-hati gitu penggunaan uang sekarang ya karena genetik gitu. Saya agak ini aja, orang yang memang lebih ke arah cemas kalau terlalu banyak menggunakan uang gitu. Iya. Dan harus punya nominal tertentu. Jadi malu ya. Gitu. Nah, seperti itu. Saya termasuk orang yang sebetulnya saat kecil tidak terlalu punya makna mendalam masalah uang loh, Pak. Gitu ya. Jadi lucunya keluarga saya itu, ini aib bukan ya? Mama itu tidak pernah menjatah keuangan. Pernah sih menjatah keuangan sebulan gitu, tapi itu kayak kurang berhasil gitu loh untuk saya. Akhirnya ya mama naruh aja uang, tapi saya sendiri yang kemudian tahu kapan harus mengambil dan kapan tidak. Itu pun saya tidak kemudian tertarik untuk menggunakan itu untuk bersenang-senang gitu, enggak. Gitu. Bapak kan pernah juga saya ceritakan ya, saya dikasih ATM papa saya, terus isinya ada sekian puluh juta tahun itu, tapi saya juga tidak menggunakan itu untuk bersenang-senang gitu. Ya saya ambil secukupnya aja. Padahal saya nggak pernah terlalu letterlock dikasih pendidikan. Sekarang begini, waktu kamu masih mahasiswa, kamu ditaruh uang di situ, anggap aja 50 juta, sama bapak 50 juta. Kamu memanai itu, selama saya sekian tahun jadi mahasiswa, ada rekening di saldo saya 50 juta. Waktu terus berlalu, 10 tahun, 20 tahun kemudian, kamu mengetahui bahwa di rekeningmu tidak ada sebanyak itu. Cemas gak kamu? Jadi Pak, saya itu tidak pernah memaknai uang yang dikasih bapak saya di dalam ATM itu, rekening itu, sebagai uang. Tapi sebagai apa? Ya itu pemberian bapak saya aja. Ini loh, nanti kalau kamu mau jajan ambil aja ya. Ya udah saya ambil secukupnya aja. Ya. Tapi tidak menganggap itu sebagai harta. Tidak menganggap itu sesuatu yang harus dijaga gitu, enggak. Kembali ke pertanyaan tadi. Agak bingung juga sih Pak. Terus tadi itu membuat kamu cemas nggak kalau kamu punya limit yang kurang dari jumlah bapakmu kasih tadi? Karena ini berkaitan dengan ketidaksadaran juga. Walaupun penghayatan waktu itu tidak kamu tangkap sebagai ini uang yang terus. Nominalnya sih enggak sih. Tapi mungkin enggak sih. Enggak. Karena penghayatan masalah uang itu tidak terjadi waktu aku masih tinggal sama keluarga sebelumku. Nah, berarti kan ada kasus lagi kan yang membuat kamu. Iya. Berarti nggak boleh digali dari situ dong. Nggak bisa. Nggak bisa digali dari situ dong. Digalinya lewat kasus yang trauma itu. Sehingga kamu yang sekarang kamu sangat berhati-hati dengan uang. Jadi gini, orang hidup itu kan mungkin masa lalu kita kan mungkin 20 tahun, 10 tahun yang lalu. Selama rentang 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun yang lalu, ada part di mana trauma itu lewat kan? Iya, pengalaman yang berat, sulit, tidak mudah untuk diselesaikan. Dan
dari sekian banyak trauma itu ada satu atau dua yang berkaitan dengan uang, itu yang membentuk kita punya persepsi tentang uang yang sekarang. Bentar. Sebetulnya sih nggak ada yang jatuh-jatuh banget sih. Cuma kayak waktu itu, kenapa ya Pak? Ini Jadi kan gini ya, bukan dari besar dan kecilnya sebuah masalah, tapi dari seberapa besar kita menghayati. atau mungkin karena sulitnya situasi waktu itu kali ya. Iya, penghayatan. Poinnya itu bukan di bebannya. 50 kilo bagimu, 50 kilo bagiku, tapi kamu menghayati itu sebagai sesuatu hal yang berat dan aku menganggapnya sebagai sesuatu hal yang ringan. Bener nggak? Cuma gini ya, nggak tahu juga sih. Iya, mungkin ada masa-masanya memang aku ngerasa sulit lah, sampai kemudian orang menganggapku, kalau dulu kan aku dianggap sebagai anak dari keluarga cukup mampu gitu ya. Tapi di masa itu tuh kayaknya orang juga memandangku remeh gitu, karena berpikir aku nggak punya. Karena waktu itu kan juga lagi merintis ya Pak, namanya awal-awal nikah ya. Terus sampai baju aja dikomentarin gitu, nggak pernah ganti gitu. Kayaknya itu sih situasi-situasi begitu. Sedih kalau inget. Tapi gini ya, ada analisis juga ketika kamu sudah mencapai di titik yang sudah optimal. Tadi kan ketika kamu sudah mengalami jatuh gitu ya. Di titik optimal ada istilah ini, paradoks orang di dalam mobil. Apalagi itu. Jadi sebetulnya orang di dalam mobil mewah itu, orang di luar itu tidak menganggap bahwa orang yang di dalam mobil itu orang hebat, bahwa oke lah itu mobil bagus. Yang ditangkap adalah aku ingin punya mobil seperti itu. Sedangkan orang yang di dalam mobil punya persepsi bahwa aku hebat. Hubungannya sama kondisiku apa? Kondisinya begini, ini sebuah rentang gitu. Kamu kondisinya pernah trauma, kemudian berjuang. Kamu collecting. Pada titik dimana kamu nanti collecting barang-barang mewah. Ada tas branded, ya. Ada di situasi kayak gitu. Pernah di situasi kayak gitu. Itu seperti paradoks orang di dalam mobil. Kamu dengan bawa laptop yang karena aku merasanya dengan seperti itu, waktu itu kayaknya pemaknaan uangku agak bergeser sih ketika aku mencoba untuk membeli beberapa barang mewah ya. Kayak misalnya handphone, kemudian juga perhiasan, kemudian juga tas gitu ya, jilbab. Terus apalagi tuh? Ya yang mahal-mahal itulah. Itu kan karena aku memaknai aku butuh didapat respect. Nah, sebenarnya karena aku pernah di situasi itu manifestasi dari bagaimana kalau itu dihilangkan dari kita, itu membuat kita tidak percaya diri. Ya, iya mungkin ya. Karena waktu itu gini, posisinya itu yang membuatku trauma sebetulnya bukan karena aku tidak memiliki uang ya. Sebetulnya sih aku memiliki uang ya. Waktu awal menikah itu kan papaku masih ada, ya kan. Otomatis kan aku masih dibantu keuangan sama beliau. Cuma kondisinya waktu itu aku seperti tidak mendapatkan respect dengan tampilan yang aku punya gitu. Iya. Lalu orang-orang kemudian ya aku merasa tidak dihormati, tidak dihargai dengan keilmuanku, dengan ya apa yang aku bawa gitu. Lalu ketika aku sudah mulai punya uang, aku menyasar barang-barang dengan brand tertentu yang kemudian bisa membuatku mendapatkan respect dari orang-orang. Itu nah ini dinamis Pak ternyata. Lalu sekarang kayaknya aku udah mulai tobat deh. Tasnya juga bukan yang branded begituan lagi tuh, ya kan? Jilbab juga aku berhenti untuk membeli yang overprice gitu kan. Terus kalau gadget sih mungkin masih ya, tapi kalau gadget kan untuk kerja. Nah cuma aku bergeser ke keuangan yang membuat secure tadi itu loh. Jadi dinamika pemaknaan uang tuh bisa berubah sih Pak, dinamis. Bisa karena itu kan persepsi. Namanya persepsi. Nah,
terkait masalah bagaimana kita menaikkan diri kita lewat apa perhiasan kita gitu ya dan sebagainya yang kita beli itu kan orang punya flexing dan sebagainya itu sebenarnya manifestasinya jika itu diambil dari kita ya kita tidak percaya diri. Jadi itu untuk menaikkan kepercayaan diri. Tapi sebenarnya orang-orang dengan gambaran flexing itu dia ada isu kan? Dengan keuangannya, insecure-nya, insecuritasnya sehingga dia menggunakan uang yang dia punya untuk membuat dia secure gitu ya. Iya, itulah seperti sedangkan dalam paradoks orang di dalam mobil. Orang-orang yang di luar mobil itu tidak memandang orangnya, tapi keinginannya dia untuk mendapatkan mobil seperti itu saja gitu ya. Iya, ketika kamu membawa tas fosil misalnya, aku melihat kamu membawa tas fosil. Iriku itu bukan karena melihat kamu hebat, tapi aku ingin memiliki barang seperti itu. Dan itu persepsi yang apa istilahnya? Kumulatif gitu, ngerti nggak sih? Kumulatif. Iya. Kumulatif itu gini. Ada satu orang membawa tas fosil gitu, yang mahal apa aja. Jangan fosil dong, yang mahal. Apa? Louis Vuitton misalnya. Gitu ya. Oke. Dalam sebuah komunitas. Hermes gitu. Satu orang kamu. Tapi di situ ada 50 orang, 15 orang. Jadi pencilan yang bilang bahwa kamu hebat. Mayoritas yang bilang bahwa aku ingin punya tas seperti itu. Begitu pula dalam posisi kamu yang pegang tas Hermes, pas jalan ada orang yang bawa tas lebih mahal dari Hermes misalnya. Hebat kali. X lah gitu. Kamu akan melihat bahwa bukan orang itu hebat gitu. Aku pengen tas yang lebih mahal itu gitu. Untuk menyaingi orang itu, enggak juga? Atau untuk mendapatkan tergantung pemaknaan orangnya ya. Tapi paradoksnya yang jelas tidak. Sedangkan dalam dirimu sendiri paradoksnya itu melihat bahwa kamu itu hebat gitu. Iya. Ya, tapi orang lain yang melihat itu tidak melihat kamu gitu. Tidak. Dia hanya melihat barang yang kamu lihat, yang kamu pakai gitu. Tapi barang-barang seperti itu seringkali digunakan perempuan untuk mengintimidasi sekitarnya. Iya. Tapi ini penelitiannya menyebutkannya perempuan loh ya. Iya. Bukan laki-laki ya. Kalau laki-laki tuh untuk apa ya? Menguasai mungkin. Kalau yang perempuan tuh untuk mengintimidasi. Iya. Lupa. Tapi yang mengintimidasi dan itu dilakukan karena 4 karakteristik tadi itu juga ada isu gender juga gitu. Ada faktor gender. Ada faktor gender juga tadi 4. Mungkin tadi yang tadi 4 tadi apa? Security, kontrol, enjoyment, sama satu lagi apa? Ya membuat orang mendapatkan respect ya. Iya. Ya seperti itu. Itu juga berkaitan dengan gender juga gitu. Di mana perempuan lebih dominan di ranah sebelah mana, di mana laki-laki lebih dominan di ranah sebelah mana gitu. Oh gitu ya. Iya sih. Tapi sebenarnya tidak benar-benar dibahas di sini. Ini hanya apa istilahnya ya? Saya analisa aja sebenarnya. Jadi penulis buku ini lebih membahas tentang bagaimana, karena dia posisinya kan pakar keuangan dan dia membahas tentang bagaimana orang-orang yang bagaimana kita kaya. Kalau orang yang kaya ya, kemudian dia memang punya uang yang tidak ada limitnya mungkin ya. Mungkin nggak sih uang itu nggak ada limitnya untuk beberapa orang, sejumlah orang? Di dalam bahasa Inggris itu ada istilah rich sama wealth. Apa tuh rich? Rich itu kaya, wealth itu kekayaan. Mungkin didefinisikan secara terpisah, orang kaya itu dari penghasilan. Tapi orang kaya dari penghasilan. Iya, keterjangkauan dia karena dia punya penghasilan. Tapi orang punya wealth itu, dalam tanda kutip wealth itu dia punya fondasi yang kuat tentang uang. Yang wealth, oke. Iya, dia punya fondasi. Bagaimana dia mempertahankan itu? Karena kalau rich itu, ya sekarang dia punya gaji katakanlah 100 juta. Tapi kalau orang wealth ini tidak terlihat dia punya barang branded, tidak terlihat dia punya sesuatu hal yang bisa dibanggakan. Mungkin kamu lihat dia pakai motor Beat di jalan, tapi dia punya fondasi. Tapi dia punya potensi
untuk tidak tergoyahkan. Tidak tergoyahkan tuh dalam artian gimana tuh? Resesi besar misalnya. Itu. Dan itu juga berkaitan dengan kontrol diri. Orang-orang yang rich itu belum tentu dia punya kontrol diri untuk mencapai tahapan wealth. Karena ranahnya hanya berkaitan dengan penghasilannya dia untuk kemenuhan kebutuhan dia. Tapi keuangan itu, kondisi ekonomi itu mempengaruhi kesehatan mental sih Pak. Iya. Tapi bukan berarti orang kaya selalu sehat mental ya. Cuma kalau kita sangat miskin kayaknya juga sulit untuk mendapatkan sehat mental deh. Nah, berkaitan dengan kesehatan mental dan masalah harta itu sekarang lagi booming masalah apa? Pinjol. Iya, pinjol. Ada data yang menyebutkan bahwa di Amerika ya, kalau orang miskin itu menghabiskan 3-4 kali lebih banyak untuk beli lotre daripada orang kaya. Menarik ya. Kenapa? Penafsiran tentang lotre itu bagi orang miskin, orang dengan miskin dalam tanda petik mental ya, mental miskin ya, bahwa yang dibeli itu bukan lotrenya, harapan. Dia beli harapan. Okay. Jadi uang 100.000 judi pun itu yang dibeli adalah harapan, mimpi. Jadi dia itu mau beli mimpi. Bermental miskin atau beneran miskin? Miskin dan bermental miskin mungkin ya Pak. Iya. Sebenarnya miskin itu nah ini di buku ini juga ada penutup kertasnya ya, pembatas kertasnya bilang gini ya. Mengelola uang dengan baik tidak ada hubungannya dengan kecerdasan Anda dan lebih banyak berhubungan dengan perilaku Anda. Berkaitan dengan apa yang kasus klienmu tadi, di mana dia orang cerdas, pakar keuangan, tapi dia malah justru kena pinjaman online. Karena manajemen keuangan itu berkaitan dengan behavior. Bukan pinjaman online sih, dia meminjam menggunakan SK PNS. Tapi menurut saya sih, ya untuk orang rata-rata ini sih Pak bisa mengelola uang sih. Soalnya kalau di bawah rata-rata dia juga mungkin akan mudah tertipu, analisanya kurang kayak gitu loh Pak. Antisipasinya kurang ya kan. Kontrol diri. Nah kalau untuk orang rata-rata dengan potensi kecerdasan rata-rata sampai nanti di superior itu mungkin ya, kan belum tahu nih ada penelitiannya atau enggak, perlu ditambahkan dengan kontrol diri. Semua sih. Kalau bagaimana menaikkan pendapatan dan sebagainya ya mungkin ada faktor-faktor berkaitan dengan intelektualitas, kreativitas dia, problem solvingnya dia, bagaimana dia keluar dari jalur kemiskinan dan sebagainya. Tetapi bagaimana ranah mempertahankan kekayaan, bagaimana dia mempersepsikan uang, ini kan psikologis sekali. Begitu. Maksudnya itu mungkin gini kali ya. Untuk bisa mengelola keuangan tidak perlu kecerdasan yang sampai superior gitu ya. Iya. Memahami tentang uang itu juga memahami tentang bagaimana kita mendapatkannya dan bagaimana kita mempertahankannya. Mengelolanya juga, ya mengelola itu mempertahankan ya. Iya. Mendapatkan dan mempertahankan. Karena ilmu tentang mendapatkan dan ilmu tentang mengelola itu beda ya. Beda. Aku pernah di fase kayak gini, capek ya kerja kayak gitu. Seringkali tuh ingin menggunakan uang itu untuk menghilangkan stres, membayar kelelahanku gitu. Tapi terus diikuti rasa bersalah. Ternyata membayar kelelahan dengan makan enak berkurang nih duitnya gitu. Kalau orang lain ada nggak ya kayak gitu ya? Belum tentu ya. Iya banyak sih. Ya banyak. Apa namanya? Penyesalan itu kan
sebenarnya Kontrol juga. berkaitan dengan hasil olah pikir kita tentang kontrol diri. Menurutmu? Ya. Jadi kita mengontrol diri kita. Setelah kita pikir bahwa itu telah terlewat, kita gagal mengontrol diri. Oh, kita Ya kan? rasa bersalah. Rasa bersalah itu karena kita gagal mengontrol diri. Letaknya itu digagal mengontrol dirinya. Bentuk objeknya itu bisa tentang uang, bisa tentang amarah, bisa tentang luput gitu, kelupaan dan sebagainya. Tetapi kontrol diri inilah yang sebenarnya letak di mana kita menyesal ya. Gitu. Rasa bersalah. Itu uang, perilaku, kemarahan itu kan stimulusnya, objeknya ya. Jadi sebaiknya anak bagaimana Pak menurut Bapak? Jadi gini, Untuk seorang anak dalam keluarga ya posisi. kalau kita memahami tentang uang ya, ada istilah tidak ada makan siang gratis. Segala sesuatu itu harus terbayarkan, bahkan untuk kasih sayang. Karena Memang nggak setulus itu. bukan ini pandangan memang aliran kapitalis, tapi perlu kita ambil misalnya apa ya, persepsinya gitu. Bahwa terkadang kita harus bekerja keras untuk bisa mengajak keluarga kita jalan-jalan. Ya, kita perlu bekerja keras untuk mendapatkan uang untuk mengajak anak kita makan di tempat yang enak, menyekolahkan anak kita ke tempat yang bagus. Memberi hadiah kepada orang tua kita, memberangkatkan umroh keluarga kita. Dengan kata lain, jalurnya situ gitu. Untuk membeli kebahagiaan, tapi tahapannya, alurnya itu harus terlewati gitu. Paham nggak maksudnya kemarin? Lalu hubungannya dengan kecemasan ibu saya terhadap saya tuh gimana nih Pak? Ini berkaitan dengan daya survive. Jadi waktu itu mungkin ibuku itu mencemaskan aku nggak bisa survive gitu ya, karena pengelolaan keuangannya tuh nggak diajarin gitu kali ya. Ya. Jadi uang itu kan sebenarnya alat baru. Ketika di zaman primitif itu kan tidak ada istilah uang. Adanya di barter ya. Iya, tapi kemampuan bagaimana binatang seperti bajing itu bisa mengumpulkan makanan di sarangnya dia, itulah manifestasi dari bagaimana uang itu muncul gitu. Nah, ketika kita tidak bisa mendapatkan uang, itu juga arahnya itu berkaitan dengan survive kita gitu. Kalau mendapatkannya sih mungkin kayaknya sih ibuku masih percaya gitu, tapi bagaimana mengelolanya kaliannya sih. Soalnya kan dia merasa saya tidak pernah melakukan pencatatan keuangan, saya dikasih uang jatah sekian itu nggak berhasil untuk selesai gitu loh dalam 1 bulan gitu. Iya. Tapi kayaknya ibu saya lupa gitu bahwa saya mungkin bisa menghasilkan lebih banyak, sedangkan yang saya butuhkan saat ini tidak sebanyak penghasilan saya gitu. Jadi bahasan uang itu ya, karena ini adalah sesuatu hal yang melekat dalam kehidupan kita, jadi bisa kita gali dari masalah traumatis, masalah persepsi dia tentang uang ketika harta melimpah, masa kecil dan sebagainya. Kajiannya sampai bagaimana kita berinvestasi, bagaimana kita meningkatkan kekayaan itu tidak terlepas dari kajian psikologis. Ya. Gitu. Karena penggunaannya memang ya terkait dengan potensi intelektual kita, terkait dengan kepribadian ya. Yeah. Terkait dengan ya sangat banyak aspek-aspek psikologis sih yang kemudian terhubung dengan cara mengelola uang ya. Iya, begitu. Nah itu teman-teman untuk bahasan kali ini terkait psikologi uang itu yang kita analisis dari buku keuangan
Psychology of Money. Terima kasih atas waktunya.